warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan teman saya bernama Aulia Indah Kobil. Jadi video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan, yang mana kami membuat video ini untuk diskusi mengenai materi anak dengan keterbatasan, isu-isu pendidikan yang melibatkan anak penyandang disabilitas, anak berbakat. Jadi apakah mengenai tema dari diskusi kita pada hari ini, apakah saudari Aulia memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi yang akan kita bahas pada video ini? Nah, langsung saja, ada beberapa pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya. Nah, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang anak disabilitas? Tentang anak disabilitas, jadi menurut saya anak disabilitas itu adalah anak yang memiliki keterbatasan baik itu fisiknya, mentalnya, dan juga intelektualnya, yang mengakibatkan mereka itu mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi secara penuh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu sih menurut saya. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya kepada saudari Aulia, apa yang Anda ketahui tentang anak berkebutuhan khusus? Nah, anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang menyimpang dari anak-anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensoris, fisik, dan neuromuskular, perilaku sosial, dan emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Jadi menurut saya, jika kita sebagai seorang guru, apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi anak penyandang disabilitas? Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita sebagai seorang guru tuh harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh anak yang sebagai penyandang disabilitas ini. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang guru tuh harus menyediakan waktu belajar tambahan bagi anak agar mereka memiliki banyak waktu untuk terus belajar dan berlatih bersama dengan teman-teman sebayanya. Nah, kemudian yang ketiga itu, kita sebagai seorang guru harus memastikan adanya ketersediaan sumber daya khusus yang bisa mendukung proses interaksi antara guru dengan siswa penyandang disabilitas ini dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah kita sebagai seorang guru itu harus melakukan evaluasi secara berkesinambungan. Jadi untuk memantau kemajuan belajar anak disabilitas ini, kita perlu melakukan evaluasi secara terus-menerus. Dan tentunya evaluasi ini tidak hanya dilakukan oleh guru saja, akan tetapi dilakukan juga oleh ahli kesehatan, spesialis, dan juga orang tua. Nah, jadi agar guru itu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, informasi lebih dalam lagi tentang dari orang tua mengenai perkembangan anak tersebut. Apakah anak tersebut mengalami perkembangan dalam kehidupan sehari-harinya atau sebaliknya tidak mengalami perkembangan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saya untuk saudari Aulia, apa sih yang melatar belakangi adanya anak berkebutuhan khusus tersebut? Nah, ada beberapa faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, yaitu faktor genetik, infeksi kelahiran atau usaha pengguguran. Nah, selama proses kelahiran yang lama atau prematur dan setelah kelahiran seperti kekurangan nutrisi, terinfeksi penyakit ataupun keracunan. Nah, pertanyaan ketiga dari saya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengetahui bahwa anak tersebut lambat belajar atau sering kita sebut slow learner? Oke. Cara kita untuk mengetahuinya menurut saya itu yang pertama, kita harus mengamati pada saat ia belajar. Nah,
Nah, dari situ kita bisa melihat apakah siswa ini cepat dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru, cepat dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru, atau sebaliknya, ia cenderung kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Ia cenderung kesulitan untuk menangkap materi yang disampaikan oleh guru, terutama dalam mencari jawaban yang memiliki banyak langkah. Itu mereka sangat kebingungan dalam mencari jawaban yang banyak langkah, karena anak-anak seperti ini itu cenderung tidak bisa berimajinasi terlalu jauh, karena mereka akan kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru itu sendiri. Seperti itu sih cara kita untuk mengetahui itu dengan mengamati anak tersebut pada saat ia belajar. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya untuk saudari Aulia, apakah siswa atau anak berkebutuhan khusus itu hanya bisa sekolah di sekolah luar biasa? Jadi menurut Anda itu bagaimana? Oke. Menurut saya, anak berkebutuhan khusus tidak harus sekolah di sekolah luar biasa. Akan tetapi, mereka juga bisa sekolah di sekolah umum yang menerapkan sistem pendidikan inklusif. Jadi, anak berkebutuhan khusus bisa menerapkan materi dan fasilitas belajar yang sama dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi di sekolah inklusif, para siswa berkebutuhan khusus akan belajar bersama-sama di satu ruang yang sama dengan anak yang lain. Jadi setiap anak berkebutuhan khusus itu tidak harus ya sekolah di sekolah luar biasa, melainkan mereka juga bisa sekolah di sekolah umum yang menerapkan sistem pendidikan inklusif. Oke. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami diskusikan pada video kali ini. Semoga apa yang kami diskusikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini, karena kami juga masih dalam proses belajar. Oke, itu saja dari kami. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.